Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ketemu lagi dengan saya Misbahul Munir, SD Pekauman 3 kelas 4 ya. Oh iya, bagaimana kabar kamu hari ini? Hah? Sehat semua ya? Sehat dong, anak sehat itu pasti semangat. Semangat? Semangat, pasti semangat. Oh iya, pagi ini apa yang sudah kalian lakukan? Apa sudah membantu orang tuamu? Bantu ayah? Bantu ibu? Pasti, karena jagoan itu mau membantu orang tua. Oh ya, anak-anakku, kali ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran kemarin, yaitu tema 5 pahlawanku, subtemanya 3 sikap kepahlawanan, pembelajaran keempat. Di pembelajaran 4 ini kita akan membahas bahasa Indonesia dan PPKN. Tapi sebelum kita ke sana, yuk pagi ini kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Anakku, coba kalian lihat grupnya di WA. Itu sudah saya bagikan link absensi. Seperti biasa, silahkan kalian isi absensinya melalui Google Form yang sudah saya bagikan. Kemudian sambil itu silahkan kalian siapkan alat tulis kalian. Alat tulisnya disiapkan. Oke, di bahasa Indonesia nanti kita akan mempelajari dari KD 3.8, yaitu membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari teks non-fiksi. Indikatornya yaitu membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks non-fiksi. Kemudian di KD keterampilannya yaitu 4.8, menyampaikan hasil membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks non-fiksi. Kemudian di PPKN-nya yaitu memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Indikatornya yaitu menganalisis hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila. Artinya kita nanti akan fokus di sila ketiga. Kemudian KD keterampilannya yaitu menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya menguraikan contoh pengamalan dari sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Cukup jelas ya? Artinya di sana bahasa Indonesia dan PKN kita buat jadi satu tujuan. Tujuannya yaitu nanti kita akan masuk ke Google Meet. Di Google Meet itu kalian akan berdiskusi. Sehingga kalian mampu membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks non-fiksi dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian mampu menguraikan hasil membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks non-fiksi dengan benar. Yang ketiga, nanti setelah berdiskusi melalui Google Meet, siswa mampu menganalisis hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila dengan benar. Kemudian setelah melihat tampilan video pembelajaran, siswa mampu menguraikan contoh pengamalan dari sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anakku, kita langsung saja ya, kita lihat tayangan. Baiklah, tahukah kamu kapan Hari Pahlawan diperingati? Mengapa peristiwa tersebut merupakan hari besar nasional? Peristiwa apa yang terjadi pada tanggal tersebut? Nah, sebelum kita membaca bacaan nanti, tulislah hal-hal yang kamu ketahui tentang Hari Pahlawan. Ya, silahkan. Baiklah anakku, yuk sama-sama kita simak bacaan berikut. Bacaan ini berjudul Bung Tomo. Sutomo yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Bung Tomo adalah seorang pahlawan. Beliau terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk menantang kembalinya penjajah Belanda yang membonceng tentara Nica. Perlawanan itu diakhiri dengan pertempuran 10 November 1945
yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bung Tomo adalah tokoh populer pada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Beliau merupakan pembakar semangat juang rakyat untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Beliau berjuang mempertahankan harga diri, tanah air, dan bangsa yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Baiklah anakku, berdasarkan teks di depan, tulislah informasi mengenai Hari Pahlawan. Kalian tulis di buku tulismu. Kemudian, bandingkan informasi awal yang kamu tulis sebelumnya dengan sekarang. Apa kesimpulanmu? Kemudian kalian didiskusikan melalui Google Meet yang saya bagikan tadi. Hasilnya nanti kalian bisa kirim melalui Google Form yang linknya sudah ada di grup WA kalian masing-masing. Baiklah anak-anakku, kita sudah mempelajari beberapa tokoh pahlawan nasional. Mereka berjuang tanpa pamrih untuk merebut dan mempertahankannya dari bangsa asing yang ingin menguasai bumi pertiwi kita. Sekarang kalian jelaskan sifat-sifat kepahlawanan yang sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Sebelum itu, kita saksikan dulu video berikut ini. Yaitu makna hubungan simbol dengan sila Pancasila. Saya ulangi lagi, maknanya adalah, makna dari sila ketiga ini adalah warga negara Indonesia wajib untuk bersatu dalam membangun negeri ini dan tidak mudah terpecah belah karena berbagai hasutan. Itulah makna dari simbol sila ketiga Pancasila. Nah sekarang, apa contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila? Nah, contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila adalah yang pertama, bangga dan cinta terhadap tanah air Indonesia. Kita harus bangga dan cinta terhadap tanah air Indonesia. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghargai. Nah, jadi kita sesama manusia harus mengembangkan sikap saling menghargai. Apabila kita sudah mengembangkan sikap saling menghargai, berarti kita telah menjalankan sila ketiga Pancasila. Selanjutnya, yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri. Jadi, kita lebih mengutamakan kepentingan kita bersama daripada urusan kita sendiri. Itulah contoh. Oke, bagaimana? Bagaimana hasilnya? Wah, bagus-bagus sekali ya. Ada pertanyaan? Silahkan tanyakan. Silahkan kalian bisa tanyakan melalui Google Meet ya, bisa melalui WA juga boleh. Yang pasti di materi ini kita banyak belajar terkait dengan sikap kepahlawanannya Bung Tomo, kemudian sikapnya yang terkait dengan Pancasila dan seterusnya. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa-apa yang menjadi tujuan kita pagi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.